Halo Sesongman, apa kabarnya nih? Lasa harap kalian semua baik-baik saja ya. Nah, dan Lasa mengucapin kemarin kan Hari Raya Imlek. Selamat Hari Raya Imlek ya. Nah, sekarang di video pembelajaran kita kali ini, kita masih di tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Di subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Kita lanjut ke pembelajaran 3 dan 4. Nah, Lasa harap kalian bisa menikmati video pembelajaran kita kali ini. Lasa akan membacakan tujuan pembelajarannya ya. Nah, baiklah, tujuan pembelajaran. Yang pertama ada muatan IPS. Siswa dapat mengetahui peristiwa lahirnya Pancasila dengan penuh tanggung jawab. Muatan PPKN, siswa dapat mengenal nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat dengan penuh kepedulian. Dan muatan bahasa Indonesia, siswa dapat membuat undangan resmi dengan penuh tanggung jawab. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pendalaman materi, kita bahas ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke muatan IPS KD 3.4 dan 4.4, yaitu tentang sejarah lahirnya Pancasila. Nah, mulai terdesaknya posisi Jepang dalam Perang Asia Timur membuat parlemen Jepang mulai menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada wilayah jajahannya di Hindia Timur atau Indonesia. Nah, untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Nah, kalian lihat sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Nah, terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia. Nah, ada apa saja? Nah, di sini ada tanggalnya pada tanggal penyampaian usulan, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Nama tokohnya ada Mr. Muhammad Yamin. Nah, rumusan dasar negara yang dirumuskan ada 5 poin, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, dan yang keempat, peri kerakyatan, yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Nah, ada pada tanggal 31 Mei 1945. Nama tokohnya Profesor Dr. Andes Mr. Supomo. Nah, ada 5 poin sama dengan Mr. Muhammad Yamin, yaitu rumusan dasar negaranya. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, keseimbangan, lahir dan batin. Ketiga, kekeluargaan. Keempat, keadilan rakyat. Dan yang terakhir, yang 5, musyawarah. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 ada tokoh Insinyur Soekarno sama dengan Muhammad Yamin dan Dr. Andes Mr. Supomo. Insinyur Soekarno juga memiliki 5 rumusan dasar negara, yaitu yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial. 5, yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia. Nah, selanjutnya, kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Nah, peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kini kita peringati setiap tanggal 1 Juni.
Nah, sebelum memulai sidang kedua BPUPKI, dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Nah, setelah mendapat beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, baiklah kita sekarang beralih ke Ayo Berlatih halaman 147 muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Nah, terdapat soal perintahnya kerjakan soal-soal berikut. Nah, soal yang pertama, apa saja yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945? Jawabannya, oke, baiklah, yaitu jawabannya membahas rancangan dasar negara. Benar. Kita lanjut soal nomor 2 ya. Nah, siapa saja tokoh yang menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia? Yap, jawabannya Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Andes Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Baiklah, soal nomor 3. Jelaskan perbedaan dan persamaan yang dapat kalian temukan dari ketiga usulan tokoh mengenai dasar negara tersebut. Oke, jawabannya perbedaannya Mr. Muhammad Yamin tidak mengusulkan musyawarah. Nah, sedangkan persamaannya yaitu merumuskan nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, yaitu peri kebangsaan dan kesatuan. Baiklah, sekarang soal nomor 4. Yaitu mengapa setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila? Iya, benar, karena pada tanggal 1 Juni 1945 merumuskan dasar negara Pancasila. Soal nomor 5. Buatlah skema alur pembentukan dasar negara Indonesia Pancasila dari awal perumusan ide hingga pencantumannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jawabannya yaitu pembentukan dasar negara Indonesia Pancasila. Ada Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Rumusan negaranya yaitu ada 5 poin, yaitu peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. 4, peri kerakyatan. Dan 5, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada Profesor Dr. Supomo, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945 ada 5 poin, yaitu persatuan, yang kedua keseimbangan lahir dan batin, 3 kekeluargaan, 4 keadilan rakyat, dan yang kelima musyawarah. Yang terakhir, ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, baiklah.
Tadi sudah kita ke Ayo Berlatih, sekarang kita ke muatan bahasa Indonesia, yaitu pendalaman materinya tentang menuliskan informasi penting dalam teks. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Cara-cara tersebut antara lain: yang pertama, membuat daftar pertanyaan berdasarkan isi teks. Kamu dapat menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat membantu kita mengelompokkan informasi dalam pikiran kita secara kreatif. Nah, ini adalah cara-cara menuliskan informasi dalam teks ya. Nah, selanjutnya kita ke Ayo Berlatih halaman 149, muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5, yaitu kata perintah perhatikan teks berikut. Nah, Lasa akan bacakan seperti biasa, kalian simak ya, atau boleh baca sama-sama dengan Lause. Oke, baiklah, Lause bacakan. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 21 Agustus 2017 menyelenggarakan Forum Merdeka Barat 9 atau FMD 9. Forum ini membahas mengenai upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa ideologi yang berkembang di dunia banyak mendapatkan tantangan. Namun, menurut Mahfuz MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Pancasila akan tetap menjadi ideologi yang relevan yang bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, Pancasila berbeda dengan ideologi lain seperti sosialisme dan liberalisme, yang umumnya lebih berorientasi pada upaya untuk pencarian kemakmuran. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau, 1.360 suku, dan 726 bahasa daerah, serta berbagai macam agama dan keyakinan menjadi satu bangsa. Ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Berdasarkan pengertian tersebut, Pancasila dan nilai-nilai luhur di dalamnya adalah pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menyikapi perbedaan yang ada dalam masyarakat. Pancasila mengajarkan etika dan moral berbangsa yang sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila merupakan jawaban atas segala permasalahan SARA, separatisme, terorisme, dan radikalisme yang marak berkembang saat ini dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila harus kembali ditanamkan dalam diri bangsa Indonesia. Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai sarana seperti lembaga pendidikan dan media sosial yang berkembang saat ini. Nah, baiklah, terdapat soal, ada kata perintahnya. Yang pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Ada poin A, yaitu siapa yang mengadakan Forum Merdeka Barat 9 atau FMB 9? Ya, jawabannya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya B. Kapan FMB 9 diadakan? Yap, pada tanggal 21 Agustus 2017. C. Apa pendapat Mahfud MD mengenai Pancasila? Iya, Pancasila berbeda dengan ideologi lain seperti sosialisme dan liberalisme, yang umumnya lebih berorientasi pada upaya untuk pencarian kemakmuran. Selanjutnya bagian D, mengapa Pancasila berbeda dengan ideologi lain yang berkembang di dunia?
Iya, jawabannya karena Pancasila mengajarkan etika dan moral berbangsa yang sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya bagian E, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat zaman sekarang? Jawabannya, melalui berbagai sarana seperti lembaga pendidikan dan media sosial yang berkembang saat ini. Baiklah, sekarang soal nomor 2. Buatlah peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Nah, ini peta pikirannya, yaitu yang pertama Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Selanjutnya ada bagian-bagiannya, ada tokoh yang terlibat, yaitu Mahfud MD. Nah, selanjutnya ada tanggal penyelenggara pada tanggal 21 Agustus 2017 dan penyelenggara Forum Merdeka Barat 9 atau FMB 9 Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, tokoh yang terlibat adalah Mahfud MD, yaitu pemahaman mengenai Pancasila. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau, 1.360 suku, 726 bahasa daerah, serta berbagai macam agama dan keyakinan menjadi satu bangsa. Nah, berikut adalah peta pikiran dari teks tersebut ya. Nah, selanjutnya nomor 3, tuliskan kosakata baku dan tidak baku yang kamu temukan dalam teks tersebut. Jawabannya, bentuknya tidak baku adalah azas. Yang bentuk baku adalah asas. Beda ya, dibedakan. Yang tidak bakunya azas dan yang bakunya asas. Nah, artinya dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Baiklah, sekarang kita beralih ke muatan PPKN. Nah, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Pendalaman materi tentang nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan, hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yaitu artinya Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia. Hal tersebut diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia. Nah, kalian lihat gambar yang pertama ada gotong royong. Nah, gotong royong ini adalah budaya gotong royong mengajarkan kita untuk saling membantu satu sama lain secara sukarela tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama, maupun budaya. Nah, selanjutnya kalian lihat di situ ada musyawarah. Nah, musyawarah yaitu budaya mengajarkan kita untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Hal ini dilakukan dengan menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang terjadi di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Yang terakhir ada toleransi. Nah, budaya toleransi dalam masyarakat merupakan kesadaran untuk hidup dapat berdampingan secara rukun dan damai dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan yang ada. Nah, ini adalah eh,
Nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia, yaitu beragam. Ada gotong royong, musyawarah, toleransi. Baiklah, sekarang kita ke Ayo Berlatih halaman 150 di muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Kata perintahnya, kerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama, tentukanlah apakah situasi dalam masyarakat berikut sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kalian lihat. Nah, situasi dalam masyarakat yang pertama. Warga desa makmur sepakat untuk memperbaiki jalan secara bersama-sama. Setiap warga desa diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perbaikan jalan tersebut. Pak Doni adalah warga desa makmur, ia menolak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, apakah situasi ini sesuai? Ya, jawabannya tidak sesuai. Nah, alasannya, Pak Doni sebagai warga desa makmur seharusnya wajib berpartisipasi secara aktif dalam proses perbaikan jalan tersebut. Karena jalan yang diperbaiki tersebut ditujukan untuk warga desa makmur. Selanjutnya bagian 2. Masih di soal yang nomor 1 ya. Nah, di sini Lani senang mendengarkan musik dengan suara yang cukup keras. Hari itu Komang yang rumahnya bersebelahan dengan Lani sedang melaksanakan perayaan Hari Nyepi sebagai hari raya keagamaannya. Agar tidak mengganggu Komang, hari itu Lani memilih untuk mendengarkan musik dengan suara kecil. Nah, sesuai tidak ya dengan nilai-nilai luhur Pancasila? Yap, jawabannya sesuai. Alasannya, Lani memiliki sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Baiklah, sekarang bagian nomor 3, yaitu Pak Rahmat adalah ketua RT di tempat tinggalnya. Dalam rapat mengenai kegiatan 17 Agustus di RT-nya, banyak warga menyampaikan usulan yang berbeda-beda. Pak Rahmat berusaha menampung pendapat warga, kemudian melakukan pemungutan suara untuk menentukan hasil rapat. Nah, jawabannya sesuai. Karena alasannya, sikap Pak Rahmat sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan dan menghormati serta menghargai pendapat orang lain. Nah, ini adalah jawaban yang sesuai atau tidak dengan nilai-nilai luhur Pancasila ya. Oke, baiklah Sesemen. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4. Lasa akan bacakan tujuan pembelajarannya, yaitu pertama muatan IPS. Siswa dapat menghargai perbedaan budaya dengan penuh kepedulian. Selanjutnya muatan PPKN, siswa dapat menyebutkan perilaku-perilaku di lingkungan sekolah dengan penuh percaya diri. Nah, yang terakhir ada bahasa Indonesia. Siswa dapat membuat undangan resmi dengan penuh tanggung jawab. Nah, baiklah, kita langsung saja ke pendalaman materi. Nah, muatan IPS KD 3.4 dan 4.4, yaitu pendalaman materi tentang upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah dilakukan dengan mempersatukan masyarakat yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda-beda. Nah, kita harus menghormati budaya dari daerah lain. Selanjutnya, hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya, sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan menghargai budaya daerah lain adalah sebagai berikut. Ada 4 poin. Yang pertama, tidak membangga-banggakan budaya sendiri.
Yang kedua, tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain. Yang keempat, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain. Dan yang keempat, mau mempelajari budaya daerah lain. Nah, teman sekarang kita ke Ayo Berlatih halaman 151, muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Kerjakan soal-soal berikut. Nah, soal pertama, perhatikan gambar di samping. Apa nama dan dari manakah kebudayaan yang terdapat pada gambar di samping? Iya, jawabannya karapan sapi berasal dari Madura, Jawa Timur. Kalian boleh lihat di bukunya halaman 151 ya gambarnya. Mohon maaf, tadi Lause lupa taruh gambarnya. Jadi mohon dimaklumi ya. Selanjutnya, bagian B, apa tujuan dilaksanakan kebudayaan tersebut? Iya, benar. Jawabannya untuk melestarikan salah satu kebudayaan dari Madura, Jawa Timur. Selanjutnya bagian C, bagaimana seharusnya sikap kita dalam rangka menghargai dan menghormati kebudayaan tersebut? Ya, jawabannya kita berkewajiban untuk mempertahankan kebudayaan bangsa kepada generasi penerus. Selanjutnya bagian D, apa yang akan terjadi jika generasi penerus tidak ingin mempelajari kebudayaan tersebut? Ya, jawabannya kebudayaan kita dapat diambil dan diakui oleh negara lain. Nah, selanjutnya soal nomor 2, mengapa kebudayaan yang dimiliki orang lain atau daerah lain harus saling dihargai dan dihormati? Jawabannya, karena Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, maka kita seharusnya semakin mempererat persatuan Indonesia seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya soal nomor 3, tuliskan dengan singkat budaya di suatu daerah dan cara yang tepat untuk melestarikannya. Ya, jawabannya ada tari Bambangan Cakil yang mengisahkan perjuangan Sri Kandi melawan Buto Cakil atau raksasa. Nah, sebuah pelambang penumpasan angkara murka artinya. Baiklah, sekarang muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9. Unsur-unsur dalam surat resmi. Nah, di pembelajaran sebelumnya, video-video yang sebelumnya kan Lause sudah menjelaskan tentang undangan, surat resmi, tidak resmi ya. Nah, di sini kita mereview kembali, Lause akan menjelaskan kembali surat resmi apa saja, yang tidak resmi apa saja bagian-bagiannya. Oke, baiklah, Lause akan jelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam surat resmi. Ada unsur-unsurnya. Yang pertama ada kop surat, yaitu berisi identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya. Yang kedua ada tanggal surat, yaitu menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. Selanjutnya, nomor lampiran dan perihal surat, yaitu berisi nomor dikeluarkan surat oleh instansi pengirim surat dan keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut. Selanjutnya alamat tujuan berisi identitas penerima surat. Nah, selanjutnya ada salam pembuka, yaitu sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat. Selanjutnya nomor 6, isi surat, pesan yang ingin disampaikan pengirim surat. Selanjutnya, salam penutup. Nah, salam untuk mengakhiri surat. Selanjutnya, nama pengirim, identitas pengirim surat. Nah, itu adalah unsur-unsur dalam surat resmi. Nah, kalian lihat contohnya. Perhatikan contoh surat undangan resmi. Nah, beserta unsur-unsur penyusunannya. Tadi kan langsung sudah jelaskan apa aja unsur-unsurnya dan keterangannya. Dan di sini ada contohnya, yaitu surat undangan resmi Sekolah Dasar Erlangga. Jalan Haji Baping Jaya nomor 100 Jakarta Timur. Itu adalah kop surat. Selanjutnya ada tanggal suratnya, Jakarta 10 Oktober 2017.
Selanjutnya ada nomor lampiran dan perihal surat. Kalian lihat itu ada nomor, ada lampiran, ada perihal, undangan, pemeran seni siswa. Selanjutnya adalah alamat tujuan. Kalian lihat di situ. Ada yang terhormat seluruh siswa SD Erlangga di Jakarta. Nah, yang selanjutnya ada salam pembuka. Ada dengan hormat. Ada isi suratnya bagian-bagiannya di sini dengan ini kami informasikan bahwa SD Erlangga akan mengadakan pemeran seni siswa. Oleh karena itu, seluruh siswa diharapkan hadir dalam acara tersebut yang diadakan pada tanggal, hari, tempat, dan ada waktu. Selanjutnya, ada salam penutup, ada hormat kami. Nah, di terakhir ada nama pengirim, yaitu Faizal Kamal MPD, Ketua Pelaksana Pemeran Seni Siswa. Nah, teman, ini adalah contoh surat undangan resmi ya. Baiklah, sekarang muatan PPKN. KD 3.3 dan 4.3. Cara menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Keberagaman individu tersebut perlu disikapi dengan bijak agar tercipta kerukunan sesuai dengan semboyan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berikut beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman di sekolah. Ada 5 poin, yaitu yang pertama, menerima perbedaan pendapat teman saat diskusi. Harus menerima pendapat ya. Yang kedua, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. Nah, kalian tidak boleh mengucilkan atau menjauhi teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu ya. Kita harus saling berteman dengan satu sama lain. Yang ketiga, menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, di sini kita harus menjenguk teman yang sedang sakit. Kita tanya eh, sakitnya apa, biar kita teman juga senang kalau kita melihat teman yang sedang sakit. Selanjutnya nomor 4, meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Nah, ini juga perlu ya. Nah, kalau kata orang itu jangan pelit-pelit. Karena kalau pelit, teman juga ikut pelit dengan kita. Jadi harus saling meminjam peralatan sekolah. Baiklah, sekarang poin 5. Melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat. Nah, kita harus menjadi penengah atau meleraikan teman yang kalau berselisih pendapat ataupun yang sedang berantem. Nah, itu adalah cara menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Nah, teman tidak terasa video pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Langsung ingatkan, di Ayo Berlatih yang sebelum-sebelumnya itu, seperti biasa kalian tulis jawaban langsung dan soal tidak perlu ditulis ya. Jangan lupa dibaca lagi, disimak lagi, boleh lihat di buku paket dan lihat di video pembelajaran kita. Lasa harap kalian dapat paham apa yang sudah Lasa jelaskan. Kalau belum jelas, kalian boleh tanyakan ke Lasa ya. Oke, baiklah. Rasa-rasa cukup. Terima kasih, Sheshe, thank you. Sesemen, cai